Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Orang tak dikenal membakar pos COVID-19 di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga. Polisi tertibkan pendulang emas tradisional di Timika. Nelayan di Merauke nekat melaut meski cuaca buruk. Sekelompok orang tak dikenal membakar pos COVID-19 di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga pada Rabu malam. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, kebakaran pos COVID-19 di areal Bandara Kenyam diketahui aparat keamanan yang saat itu sedang melaksanakan patroli rutin. Petugas dengan alat seadanya akhirnya berhasil memadamkan api. Polres Nduga saat ini tengah menyelidiki kasus ini. Malam sekira pukul 23.30 telah terjadi pembakaran sebuah bangunan di sekitar Bandara Kenyam, distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Ya, jadi pada saat terjadi kebakaran itu diketahui oleh rekan-rekan kami yang sedang melaksanakan patroli di sekitar Mapolres Duga. Terus terlihat di sana ada kepulan api, kemudian rekan-rekan kami menyampaikan kepada pos piket jaga dan Kapolres dengan seluruh anggota bersama PKO Brimob langsung mendatangi lokasi dan berupaya untuk memadamkan api yang membakar sebuah bangunan yang ada di sekitar Bandara Kenyam. Memang pos COVID-19 ini beberapa hari ke depan akan digunakan oleh rekan-rekan kami untuk melakukan pengamanan di sekitar bandara. Namun kita ketahui bahwa tadi malam dilakukan pembakaran oleh orang yang tidak menginginkan bahwa Duga itu aman. Dan saat ini ya pemilik tanah atas nama Aman C. Demi yang melakukan pemeriksaan untuk minta keterangan tentang peristiwa tersebut. Ya, secara umum situasi Kabupaten Duga kondusif. Pos COVID-19 rencananya akan digunakan sebagai pos pengamanan TNI Polri di Bandara Kenyam. Kabupaten Duga merupakan daerah yang masih rawan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Kelompok ini kerap melakukan teror dengan menembak aparat TNI Polri dan masyarakat sipil. Situasi di Kabupaten Duga masih aman. Personel TNI Polri terus meningkatkan patroli dan pengamanan untuk mencegah aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Hendra melaporkan dari Nduga, Papua. Tim gabungan dari Satgas, Amole, dan Polsek menertibkan pendulang tradisional di area tambang Tembagapura, Timika. Polisi menertibkan pertambangan tradisional dan membawa 32 orang ke Mapolsek Tembagapura. Mereka meminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi aktivitas pendulangan di area terlarang milik manajemen PT Freeport Indonesia. Tim gabungan dari Satgas Amole, Polsek Tembagapura, Koramil Tembagapura, dan pihak SRM PT Freeport Indonesia melaksanakan kegiatan pembersihan dan penertiban kem-kem pendulang yang ada di wilayah Tembagapura. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan penertiban ini karena memang masih ada masyarakat yang melakukan pendulangan di areal ataupun daerah yang tidak diperbolehkan oleh manajemen PT Freeport Indonesia. Pada kegiatan penertiban ini, tim gabungan berhasil mengamankan 32 orang masyarakat, kemudian dibawa ke Polsek Tembagapura, dibuatkan surat pernyataan, kemudian dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Ada yang di Banti, kemudian ada juga yang di Timika. Kemudian untuk kem-kem yang ada di seputar areal yang di dalam,
areal yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan pendulangan, untuk tim gabungan berhasil melakukan pembersihan dan pemusnahan kem-kem dan peralatan-peralatan yang digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendulangan. Untuk kedepannya, kami dari pihak Polres Mimika akan terus berkolaborasi dengan Satgas Samole, kemudian pihak SRM PT Freeport Indonesia untuk mengintensifkan kegiatan penertiban sehingga dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengganggu ataupun sifatnya berisiko terhadap keselamatan dari masyarakat itu sendiri. Setelah menandatangani surat pernyataan, 32 pendulang tersebut kemudian dipulangkan, sedangkan kem para pendulang dan alat pendulangan dimusnahkan. Area tambang PT Freeport di Tembagapura kerap dimasuki penambang emas tradisional. Aktivitas mereka selain berbahaya juga melanggar hukum dan bisa dipidana. Namun polisi memilih melakukan pendekatan kemanusiaan dengan memulangkan mereka ke kampung masing-masing. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polisi kembali menyita mobil dengan tangki yang sudah dimodifikasi dalam operasi Zebra di Jalan Koti, Pelabuhan Kota Jayapura. Polisi menghentikan pengemudi karena kendaraannya tanpa dilengkapi plat nomor atau TNKB. Namun saat diperiksa, di dalam mobil ditemukan 5 jerigen berukuran 35 liter, serta selang yang terhubung ke tangki bensin kendaraan. Saat hendak meminta keterangan, pengemudi menghilang dengan alasan hendak mengambil surat kendaraan di rumah. Namun hingga saat ini, pemilik kendaraan belum juga muncul di Mapolresta Jayapura Kota. Pasti, untuk pemilik mobil akan diambil langkah hukum. Yang pertama, dari Undang-Undang Lalu Lintas bisa diberikan sanksi tilang. Yang kedua, akan kita proses pidananya jikalau memang unsur pidananya memenuhi. Yang ketiga, kita akan juga telusuri, yang tadi saya sampaikan, telusuri jikalau memang ada SPBU yang terlibat dalam hal ini. Apalagi di saat sekarang, di setiap SPBU sangat rentan ramai macet. Kenapa masih banyak hal-hal yang seperti ini? Kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi sering terjaring razia saat operasi Zebra. Pemilik kendaraan sengaja mengubah ukuran tangki agar bisa menampung BBM lebih banyak. Biasanya BBM tersebut dijual kembali atau digunakan untuk industri. Polisi menghimbau pemilik kendaraan agar tidak memodifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM karena bisa diancam pidana. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satlantas Manokwari menempatkan anggotanya di sejumlah ruas jalan yang kerap mengalami kemacetan parah. Kemacetan ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat yang melintas di ruas jalan tersebut. Kemacetan parah sering terjadi di sepanjang ruas jalan Esau Sesa akibat antrean BBM serta jalan Yosudarso, tepat di SMP 2 Manokwari saat jam pulang sekolah. Antrean kendaraan cukup panjang sehingga membuat banyak pengendara frustasi. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom berharap penempatan anggota polisi di ruas jalan tersebut bisa mengurai kemacetan. Penebalan daripada titik-titik di mana ada kemacetan dan ada kerawanan dengan menempatkan personil di sana sebagai wujud daripada kehadiran Polri untuk menjaga situasi kelancaran lalu lintas yang merupakan kebutuhan pelayanan dasar yang kami lakukan untuk menjawab daripada kebutuhan masyarakat atas kebutuhan adanya lalu lintas yang lancar dan baik. Itu saja. Dan kalau dari titik yang ada potensi kemacetan ataupun apa itu mungkin wilayah mana saya Pak? Baik, untuk penentuan titik-titik strong point tentunya mendasari daripada analisa kerawanan dan situasi lalu lintas. Kita mendapatkan masukan dari Kasat Lantas, kemudian dari masyarakat, kemudian dari toko-toko juga titik-titik di mana hampir sering terjadi kerawanan dan kemacetan lalu lintas. Walaupun secara volume belum seperti di daerah-daerah lain, namun sudah ada di wilayah Manokwari khususnya pada pagi hari.
Kegiatan tersebut juga merupakan program rutin Polres Manokwari yang dilaksanakan setiap pagi hari di titik rawan macet dan pusat titik keramaian. Para Sian berharap program ini bisa mengoptimalkan pelayanan kepolisian terhadap seluruh masyarakat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.